Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Pustasari dengan NIM 30402200110 dari kelas MJ7D dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dan Finansial Teknologi yang diampu oleh Profesor Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang inovasi remitansi digital. Apakah Anda tahu ada ratusan juta orang yang bekerja di luar negara asalnya? Di sini, aku mencontohkan ada negara A dan negara B. Orang di negara A atau tempat asal pergi ke negara B yang memiliki peluang lebih besar. Hal ini seringkali berarti meninggalkan keluarga dan mencari nafkah di tempat lain. Namun, tetap mengirimkan uang ke rumah untuk mendukung mereka. Nah, pengiriman uang ini sering disebut sebagai remitansi. Teknologi komunikasi dan keuangan membuat pengiriman uang lintas batas menjadi lebih mudah dari sebelumnya. Mari saya tunjukkan. Di sini ada remitansi tradisional dan remitansi digital. Yang pertama, remitansi tradisional, di mana prosesnya lebih panjang, yaitu yang pertama ada pengirim datang ke agen seperti kantor pos atau bank atau yang lain. Yang kedua, mengisi formulir. Yang ketiga, verifikasi dan pembayaran. Yang keempat, pengiriman dana. Yang kelima, penerima menerima kode. Yang keenam, penerima baru bisa mengambil uangnya. Sedangkan di remitansi digital, prosesnya lebih pendek dan juga lebih mudah. Yang pertama, Anda bisa memilih jumlah uang, lalu memilih penerima. Yang ketiga, memastikan semua informasi sudah benar, lalu bisa langsung dikirim. Nah, di sini ada beberapa contoh dari aplikasi remitansi digital. Yang pertama ada Wise. Di sini menggunakan kurs antar bank tanpa markup yang memungkinkan biaya transfer lebih murah dibandingkan layanan tradisional. Selain itu, Wise juga cepat dan mudah digunakan sehingga proses transfer memungkinkan pengiriman uang dalam waktu 1-2 hari kerja. Yang kedua ada Remitly. Nah, Remitly ini dirancang khusus untuk pengiriman uang ke negara berkembang seperti Filipina, India, dan Meksiko. Yang ketiga ada GCash. Nah, GCash ini terintegrasi dengan pembayaran sehari-hari. Nah, tidak hanya untuk remitansi, tetapi juga berfungsi sebagai dompet digital yang memudahkan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi sehari-hari, seperti membayar tagihan listrik, air, internet, dan lain-lain. Selanjutnya ada manfaat dari remitansi sendiri. Yang pertama ada peningkatan inklusi keuangan, yang kedua pengurangan biaya hidup, yang ketiga percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, remitansi ini memungkinkan orang yang bekerja di negara yang lebih kaya untuk membantu keluarga mereka membayar kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan biaya pengobatan yang ada di negara asal mereka terdahulu. Nah, pengiriman uang ini membantu mengurangi kemiskinan dengan memindahkan uang ke tempat yang dapat membuat perbedaan yang lebih besar bagi masyarakat dan negara yang menerimanya. Hal ini membantu memacu investasi dan kewirausahaan serta membangun hubungan yang dapat membantu mendorong pertumbuhan dan pembangunan di negara penerima ini. Oke, di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, remitansi sebenarnya bisa menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi, bahkan bisa menjadi mayoritas penghasilan. Sebagai contoh, pengiriman uang di Meksiko ini melebihi pendapatan dari ekspor minyaknya. Selanjutnya di Sri Lanka, remitansi lebih besar dari nilai perdagangan teh. Dan pengiriman uang Mesir atau remitansi di Mesir bernilai lebih besar dari pendapatannya dari terusan Zeus. Nah, remitansi juga merupakan bagian yang meningkatkan dari PDB global. Pada tahun 2022, pengiriman uang mencapai 831 miliar USD, dan itu hanya melalui jalur resmi. Jadi jumlahnya mungkin jauh lebih besar. Lalu uang ini terutama mengalir ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, di mana jumlahnya lebih besar daripada gabungan investasi asing dan bantuan pembangunan. Nah, suatu kelemahan bagi negara-negara
seperti Meksiko, Sri Lanka, dan Mesir adalah biaya pengiriman uang melalui layanan. Nah, beberapa aplikasi ini membebankan biaya yang sangat tinggi hingga 35%. Lalu menurunkan biaya layanan rata-rata menjadi hanya 3% akan berarti tambahan sebesar 30 miliar US dollar setiap tahun untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan berkembang. Dan itu adalah uang yang akan lebih baik dihabiskan untuk keluarga dan teman. Nah, selanjutnya adalah tantangan remitansi digital. Yang pertama, kesenjangan teknologi. Keterbatasan akses internet seperti sinyal yang lemah atau bahkan tidak tersedia di wilayah terpencil. Yang kedua, ada keamanan data. Fintech melibatkan banyak data pribadi dan keuangan pengguna yang akan meningkatkan risiko pencurian data pengguna dan serangan cyber. Yang ketiga, ada regulasi. Kebijakan dari pemerintah yang terkadang tidak mendukung inovasi fintech. Yang keempat, kurangnya minat literasi digital. Tidak semua pengguna memahami teknologi baru, terutama di kalangan usia lanjut atau wilayah tertentu. Nah, solusi dari untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu peningkatan infrastruktur teknologi. Yang pertama dengan memperluas akses internet dan perangkat digital di pedesaan. Yang kedua, dengan edukasi pengguna, yaitu memberikan pelatihan tentang cara menggunakan layanan remitansi digital. Yang ketiga, melakukan kerjasama fintech dan regulator, yaitu regulasi yang mendukung inovasi dengan tetap menjaga keamanan dan transparansi. Sekian pemaparan materi dari saya tentang inovasi remitansi digital. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.